Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Mimin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa juga di subscribe dan jangan lupa juga di like agar video ini jadi trending ya guys. Oke, kita bacain novel Martel Pack chapter 5713. Di sini diceritakan di dalam proyeksi Tunggu Semesta, banyak penguasa wilayah bawaan terperangkap dan tidak dapat melarikan diri. Ketika mereka tiba-tiba melihat Yang Kai bergegas ke arah mereka, mereka semua terkejut. Meskipun penampilan Yang Kai sangat menyedihkan dan auranya sangat lemah, bagaimana mungkin penguasa wilayah tidak takut padanya? Harus diketahui bahwa para penguasa wilayah ini juga tidak dalam kondisi baik. Mereka telah terluka parah sejak mereka melarikan diri dari pembatasan besar awal surgawi dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk memulihkan diri selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, mereka telah dikirim ke sini oleh Monaye untuk mengepung Yang Kai. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup, tetapi luka mereka semakin memburuk. Jika Yang Kai benar-benar menyerang mereka, mereka tidak akan bisa melawan. Begitu dia selesai berbicara, Yang Kai bergegas ke bayang-bayang Tunggu Semesta. Dalam sekejap, Yang Kai merasakan ruang di sekitarnya menjadi kacau seperti yang baru saja dia lihat. Ruang di dalam Tunggu Destirosid dan terlipat. Membuatnya tidak mungkin untuk menghitung dengan akal sehat, bahkan jika itu hanya jarak yang dekat, mungkin itu dipisahkan oleh lapisan ruang terlipat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada kenyataannya itu sangat jauh. Dalam kehampaan yang kacau ini, setiap inci yang dia pindahkan akan jatuh ke ruang yang berbeda. Karena itu, setelah penguasa wilayah terbungkus dalam bayangan ini, mereka tidak dapat melarikan diri dan hanya bisa tetap di sini. Bukannya mereka tidak ingin pergi, melainkan karena mereka tidak bisa. Misteri Tunggu alam semesta sudah jelas. Untuk penguasa wilayah, ruang ilusi ini seperti akhir dunia. Dan itu sama untuk Yang Kai. Namun begitu dia bergegas masuk, dia sudah mengaktifkan prinsip ruang angkasa, memungkinkan ruang besar daunnya mengalir melalui lapisan ruang tersebut. Dia hanya mengambil beberapa langkah ke depan saat riak menyebar dari tubuhnya sebelum tiba-tiba muncul di depan salah satu penguasa wilayah. Mengangkat tangannya, dia memanggil Azure Dragon Spear-nya dan menikam hati para penguasa wilayah. Wajah penguasa wilayah dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, seolah-olah dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Kai akan dengan mudah membunuhnya dan menikamnya. Harus diketahui bahwa setelah mereka terjebak di sini, meskipun mereka tampaknya berkumpul bersama, mereka sebenarnya tersebar di ruang yang berbeda, tidak dapat melarikan diri atau berkumpul bersama. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka hanya bisa tetap di tempat. Ketika Yang Kai meneriakkan kata-kata itu barusan, meskipun penguasa wilayah ketakutan, mereka tidak terlalu khawatir. Mereka tahu lebih baik daripada siapapun betapa anehnya ruang ini. Sampai sekarang, ketika salah satu rekan mereka ditusuk oleh tombak Yang Kai, ekspresi para penguasa wilayah semuanya berubah. Mereka telah mencoba yang terbaik untuk mencapai ini, tapi Yang Kai dengan mudah mencapainya. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa dalam informasi yang diberikan Monaye kepada mereka, Yang Kai mahir dalam Dao of Speech. Itu benar, orang ini mahir dalam Dao of Speech. Sementara tempat ini bisa menjebak banyak penguasa wilayah dan bisa dengan mudah melewatinya. Dengan goyangan tombaknya, penguasa wilayah yang telah ditusuk tiba-tiba meledak. Yang Kai mengeluarkan tombaknya dan bergegas menuju penguasa wilayah terdekat. Dengan contoh temannya, penguasa wilayah secara alami terkejut dan dengan cepat berteriak, "Tuan Monaye, selamatkan aku." Yang Kai tersenyum jahat, "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, mati." Yang Kai berinya, "Kamu." Monaye meraung dari belakang. Setelah mengejar Yang Kai jauh-jauh ke sini, dia juga melihat gambar penguasa wilayah dan Tunggu pil melilit penguasa wilayah dari kejauhan. Paling tidak Yang Kai tahu bahwa ini adalah Tunggu Semesta yang akan segera muncul, tetapi Monaye benar-benar bingung. Lagi pula dia benar berasal dari klan Tinta, jadi bagaimana dia bisa mendengar tentang Tunggu Semesta ini? Murid Tinta tidak akan menyebutkan ini kepadanya tanpa alasan. Mendengar hal yang tidak diketahui, dia kurang lebih waspada. Tetapi ketika dia melihat Yang Kai membunuh penguasa wilayah bawaan dan hendak membunuh yang kedua, kewaspadaannya dihancurkan oleh amarahnya. Sosoknya berkedip saat dia mengejar sosok itu, dan saat berikutnya Monaye tercengang. Yang Kai berbalik dan tertawa. Ekspresi para penguasa wilayah juga sangat berubah. Sambil tersenyum, Yang Kai meledakkan seteguk darah emas. Kekuatan yang dia padatkan dengan paksa seperti balon kempis yang dengan cepat jatuh, membuatnya tampak seperti akan mati. Dia benar-benar berada di ambang kematian. Satu-satunya alasan dia berjuang begitu keras untuk membunuh penguasa wilayah adalah untuk mengalihkan perhatian Monaye dan dengan sengaja memprovokasinya agar dia tidak terlalu waspada dan tidak mengikutinya.
Bahkan jika Monaya tidak menghentikannya, dia tidak akan bisa membunuh penguasa wilayah kedua. Sekarang setelah Monaya masuk, semuanya baik-baik saja. Monaya, tidak peduli seberapa licik kamu masih perlu minum air cucian kaki tuan tua ini. Saya akan pulih dulu dan berurusan denganmu nanti. Mengatakan demikian, Yangke benar-benar mengeluarkan sejumlah besar pil roh dan menelannya di depannya dan penguasa wilayah bawaan lainnya. Lalu mengeluarkan satu set sumber daya untuk memperbaikinya, seolah-olah dia tidak peduli dengan banyak kelan tinta. Itu terlalu sulit. Setelah dikejar oleh Monaya selama ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk menelan pil roh. Hidung Monaya hampir bengkok karena marah, tapi dia tidak bisa menahan diri lagi dan mengirim pukulan keras ke posisi Yangke. Kekuatan pukulan ini dapat dikatakan sebagai pukulan penuhnya, tetapi setelah semua kekuatan telah dikurangi oleh lapisan ruang yang berlipat, itu tidak dapat mempengaruhi Yangke sedikit pun. Ekspresi Monaya segera menjadi suram. Saat dia bergegas ke tempat ini, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ruang di sini jelas berbeda dari dunia luar, dikombinasikan dengan sikap dan reaksi Yangke sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap pencuri anjing ini lagi dan telah ditipu ke tempat aneh ini. Memutar kepalanya untuk melihat, dia bisa dengan jelas melihat sosok semua penguasa wilayah dan jarak di antara mereka tidak terlalu jauh. Penguasa wilayah terdekat hanya berjarak beberapa lusin langkah. Namun ketika Monaya mencoba berjalan menuju penguasa wilayah, jarak di antara mereka tidak berkurang sama sekali. Dia jelas memiliki kemampuan untuk bergerak dalam jarak yang sangat jauh, tetapi seolah-olah dia masih berdiri di tempat. Benda apa ini? Tanya Monaya. Dia menyadari bahwa akar dari masalah ini adalah bayangan Tunggupil. Mendengarkan pertanyaannya, hati para penguasa wilayah tenggelam. Mereka awalnya berharap Monaya akan mencerahkan mereka dan membawa mereka pergi dari tempat ini. Tapi sekarang sepertinya Monaya juga tidak tahu apa-apa tentang ini. Melihat penguasa wilayah yang diam, hati Monaya terbakar amarah. Tempat ini sangat berbahaya. Mengapa kamu tidak memperingatkanku sekarang? Jika salah satu penguasa wilayah telah berbicara untuk memperingatkannya, dia tidak akan bergegas masuk dan akhirnya dipenjara. Para penguasa wilayah tetap diam. Monaya juga mengerti bahwa pertanyaannya tidak masuk akal. Kali ini dia terlalu cemas. Selain itu, aura membunuh Yangke barusan tidak memungkinkannya untuk terlalu memikirkannya. Para penguasa wilayah diintimidasi oleh niat membunuh Yangke dan tanpa sadar berharap bahwa dia akan datang untuk memberikan perlindungan. Karena itu dia memasuki jebakan ini. Benar saja Yangke tidak bisa diremehkan kapan saja. Dalam situasi putus asa seperti itu, Yangke masih ingin bersekongkol melawannya. Tetapi kali ini dialah yang kalah. Monaya tidak tahu apa bayangan Bill Furnance, tapi ruang diselimuti